Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya kelas 6 SD ITTQ Yasunah? Semoga dalam keadaan sehat. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat, dan kita bisa memulai aktivitas belajar kembali di semester 2 ini. Dan untuk semester 2 ini kita memasuki tema 4, yaitu tema hitungan. Ustadz punya cerita. Dahulu ketika alat elektronik belum ada, kita menghitung sesuatu atau menghitung uang ataukah menghitung ukuran, kita masih menggunakan alat seadanya, atau mungkin dihitung langsung oleh orang itu sendiri. Nah, seiring berjalannya waktu, lalu muncullah alat teknologi yang bernama kalkulator. Kalkulator merupakan salah satu alat hitung yang sederhana. Masih ada alat lain seperti komputer, dan kita fokus ke kalkulator. Kalkulator bisa menyala atau kita bisa gunakan itu karena apa, teman-teman? Yaitu karena adanya aliran listrik atau baterai sebagai sumber energinya. Tanpa adanya baterai, maka kalkulator tidak bisa menyala. Kita tidak bisa menggunakan kalkulator untuk menghitung. Pada kesempatan kali ini, untuk pelajaran IPA, materinya adalah komponen rangkaian listrik. Kita akan pelajari bagaimana listrik itu bisa bekerja atau bisa merubah energi listrik menjadi energi lain. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali menggunakan listrik. Menyetrika menggunakan listrik. Kalau dulu menggunakan arang ya, mungkin teman-teman belum tahu. Kemudian menanak nasi atau memasak nasi juga menggunakan listrik melalui magicom. Meskipun masih ada yang menggunakan dan kebanyakan menggunakan kompor. Memasak air menggunakan listrik. Kita menyalakan TV, kita menyalakan komputer menggunakan listrik. Jadi kita tidak terlepas dari yang namanya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz sudah sediakan video, dan yuk kita simak sama-sama videonya, teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, berikut adalah komponen listrik atau bagian dari suatu rangkaian listrik. Yang pertama adalah baterai. Nah, seperti ini. Teman-teman tentu ini tidak asing ya, dan kita bisa membelinya di warung-warung terdekat. Baterai ini adalah salah satu sumber listrik yang sangat sederhana, sehingga hanya digunakan untuk menyalakan alat-alat elektronik sederhana. Contohnya untuk menyalakan jam dinding, kemudian bisa juga menyalakan remote control, atau kalau teman-teman punya mainan robot-robotan, ada juga yang menggunakan baterai seperti ini. Oke, komponen yang kedua yaitu saklar. Ustadz punya contohnya seperti ini. Nah, fungsi saklar ini adalah untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik. Apabila dalam keadaan on atau tersambung seperti ini, maka listrik akan menyala. Nanti Ustadz akan contohkan seperti apa arus listrik itu mengalir, dan seperti apa fungsi dari saklar ini. Kalau on nanti menyala, kemudian kalau off
dan lampunya nanti akan mati. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah kabel. Nah, seperti ini teman-teman. Saya punya contoh kabel seperti ini. Teman-teman kalau mau praktek di rumah ini sangat sederhana dan mudah didapat. Banyak sekali di toko-toko alat elektronik. Seperti kabel. Nah, ini. Dan terakhir yang Ustadz siapkan adalah lampu. Dan untuk alat yang digunakan itu lampu seperti ini. Lampu bersama dudukannya. Dan ini ada tambahan yaitu dudukan untuk baterai. Baik, kita contohkan ya. Dari bahan-bahan yang sudah disediakan, kita akan susun dan kita lihat apa yang akan terjadi. Oke, pertama-tama kita geser dulu ke samping. Kita sediakan dulu yang pertama adalah dudukan baterai. Kita pasang dua-duanya ya, supaya nyalanya lebih terang. Dan di dudukan baterai ini biasanya ada per ya. Per ini untuk kutub negatif. Karena di dalam baterai ini ada kutub negatif, yaitu seperti ini. Dan tanda yang bundel-bundel ini itu namanya kutub negatif. Kita pasang ya sesuai dengan aturan seperti ini. Oke, dan yang kedua ini. Oke. Kemudian kita akan pasang kabel. Cukup dibuka dan ditempel. Geser sedikit. Kemudian pasang di ujung ke ujung ya. Nah, kalau kita pasang di sini, berarti kita menggunakan baterai hanya satu saja. Dan kita akan menggunakan dua baterai, jadi simpan di ujung sini. Dan ini disambung. Ini ada alat untuk penyambung. Kita pasang di sini supaya kita gunakan dua baterai, supaya lampu bisa nyala lebih terang. Nah, kemudian kita pasang di sini saklar, kemudian kabel yang putih, dan yang terakhir lampu ada di sini. Oke, kita off-kan dulu ya. Nah, pasang, dan ini pasang. Oke, seperti ini susunannya teman-teman. Mulai dari baterai, kemudian ada arus listrik dari arus negatif, dan ini arus yang dari yang positif bertemu di sini di lampu ini. Dan ini adalah saklar yang menghubungkan atau memutuskan arus listrik. Nah, kita perhatikan sama-sama ya, kita dekatkan dulu lampunya. Ini terang, jadi sepertinya lampunya kurang nyalanya, akan tidak terlalu terlihat karena kondisinya terang. Ada beberapa hal kenapa lampu ini bisa tidak nyala begitu terang. Kita coba dulu ya, baru kita analisis. Oke, terlihat ya, terang, nyala ya. Dan ini cukup lumayan lah untuk dua baterai. Tadi Ustaz akan jelaskan ada beberapa hal yang bisa membuat lampu ini nyala lebih terang dan tidak. Yang pertama adalah karena faktor ruangan. Kalau ruangannya terang, otomatis akan membuat lampu ini tidak terlalu menyala karena kalah cahayanya. Nah, ini terlihat seperti ini di ruangan yang terang. Kemudian faktor yang kedua adalah jumlah baterai. Kalau baterainya satu, kita perhatikan ya, baterainya satu, kita pindahkan kutub utaranya ke yang satu baterai. Oh, hanya kecil sekali tuh ya, teman-teman tuh lihat. Nah, ini pengaruh baterai. Yang kedua adalah yang ketiga ya, yang ketiga adalah kenapa bisa nyala atau lebih terang atau tidak, itu karena komponen-komponen seperti kabelnya terbuat dari tembaga
atau campuran. Kalau murni tembaga, insya Allah akan lebih terang. Tapi kalau campuran dengan besi ataupun sejenisnya, maka terangnya akan sedikit berkurang. Oke, baik, teman-teman, cukup jelas ya. Ini adalah rangkaian arus listrik yang mengubah listrik menjadi energi cahaya. Sumbernya adalah baterai. Baik, sekian untuk penjelasan dari materi komponen dalam rangkaian listrik sederhana. Baik, terima kasih. Syukron wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.